Malam itu, di jalan lintas Karawang yang lengang, dua polisi patroli, Brigadir Dani dan Aibda Yoga, berjaga di sebuah pos pemeriksaan darurat. Angin malam bertiup kencang, membawa bau tanah basah. Mereka memperhatikan sebuah truk tua melaju tanpa lampu belakang, membelah kegelapan seperti hantu. Dengan isyarat tangan, mereka memerintahkan truk itu berhenti. Tapi sopirnya tampak gugup, tangan bergetar saat menurunkan kaca. "Mau kemana, Pak?" tanya Dani. Sopir itu menjawab dengan suara terbata, membuat Dani dan Yoga makin curiga. Ketika diminta untuk membuka bak belakang, sopir itu ragu-ragu, matanya terus menoleh ke arah belakang seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Dani mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memberikan isyarat kepada Yoga untuk bersiap-siap. Baru beberapa detik, tiba-tiba mesin truk meraung kencang. Ban berderit keras saat sopir itu menginjak gas penuh dan melarikan diri, hampir menabrak Yoga yang berdiri di depan truk. "Kejar!" teriak Dani sambil melompat ke dalam mobil patroli. Sirene meraung membelah malam. Mobil patroli melesat mengejar truk yang zigzag di jalan gelap. Dani menggenggam setir erat-erat, matanya tajam mengawasi gerakan truk yang tidak stabil. Adrenalin memuncak. Kejaran itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berdarah daripada yang bisa mereka bayangkan. Di dalam hati kecil Dani, ada firasat buruk yang tidak bisa diabaikan. Truk besar itu melaju liar di jalanan sepi, menghantam pembatas jalan dan hampir meremukkan sebuah warung pinggir jalan. Dani menginjak pedal gas sedalam-dalamnya, berusaha mendekati truk. Dari kaca depan mobil patroli, ia melihat sopir itu beberapa kali menoleh ke belakang dengan wajah penuh ketakutan dan kebencian. Dani mengangkat radio panggilannya, melaporkan ke Polres, truk kabur, kemungkinan membawa muatan ilegal. Permintaan backup segera, tapi malam itu jalanan terlalu sunyi, dan bantuan tampaknya terlalu jauh. Sopir truk makin gila, ia membanting setir kiri dan kanan, membuat Dani harus waspada penuh agar tidak terserempet. 2 kali truk itu mencoba memblokade jalur patroli, hampir membuat mobil polisi terguling ke sawah. Hujan mulai turun deras, membuat aspal licin seperti kaca. Dani menggertakkan gigi, matanya menyipit menembus guyuran air. Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, sopir itu bertarung seolah mempertaruhkan hidup dan mati. Ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikannya. Dari kejauhan, lampu-lampu jalan tampak remang, seperti jebakan. Di sebuah tikungan tajam, truk itu mendadak mengerem keras. Ban berdecit nyaring. Dani mencoba menghindar, tapi truk itu berbalik arah mendadak, menyeruduk ke arah mobil patroli. Mobil Dani terserempet keras, kaca spion patah dan bodi penyok. Dani tetap bertahan, tekadnya membaja. "Malam ini, kau tidak akan lolos dariku," gumamnya sambil mempercepat laju mobil, menempel ketat di belakang truk pembunuh itu. Kilatan petir membelah langit saat truk itu akhirnya menabrak parit dan berhenti mendadak di sebuah tanah lapang yang becek. Dani menghentikan mobil patroli beberapa meter di belakang, langsung berteriak, "Turun! Angkat tanganmu!" Tapi sopir itu tidak patuh. Ia membuka pintu dengan kasar, melompat keluar sambil membawa linggis besar yang sudah berlumuran oli. Aibda Yoga, yang baru saja keluar dari sisi lain mobil, tidak sempat menghindar. Sopir itu menghantamkan linggis ke kepala Yoga secepat kilat, suara keras, krak. Menggema di tengah hujan deras. Yoga ambruk seketika, darah mengalir deras dari kepalanya, bercampur lumpur dan air hujan. Dani menjerit marah, berlari ke arah sopir, tapi pria itu sudah melarikan diri masuk ke dalam gelapnya kebun tebu di pinggir jalan. "Yoga!" Dani berlutut, mengguncang tubuh sahabatnya. Napas Yoga tersengal, matanya setengah terbuka, sebelum akhirnya perlahan-lahan tertutup. Dani memekik frustasi, dunia seolah runtuh di depan matanya. Ini bukan lagi tentang tugas. Ini adalah perang pribadi. Dalam hujan yang menggila, Dani menekan radio komunikasinya dengan tangan gemetar, meminta ambulans dan bala bantuan. Tapi hatinya tahu, ini sudah berubah. Ini bukan sekadar pengejaran sopir kabur. Ini adalah pembunuhan seorang polisi. Dani berdiri dengan tubuh basah kuyup, menggenggam pistolnya erat-erat. Matanya membara oleh dendam yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di kejauhan, samar-samar, Dani melihat bayangan sopir itu menghilang di antara pohon-pohon tebu. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Dani. Ia berdiri di tengah hujan, menatap tubuh Yoga yang kini tak bernyawa, tubuh sahabatnya yang selama bertahun-tahun menemaninya dalam suka duka tugas.
Tangannya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang menyesakkan dada. Ia mengangkat pistolnya, menatap ke arah gelapnya kebun tebu, bertekad akan membawa pelaku keadilan meski harus dengan darah. Tidak akan ada belas kasihan. Dengan langkah cepat namun hati-hati, Dani memasuki kebun tebu. Gelap, basah, dan berlumpur, kebun itu menjadi labirin yang membingungkan. Di antara desir hujan dan gemuruh petir, Dani sesekali mendengar suara ranting patah, menandakan pelaku masih berlari. Napas Dani berat, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Setiap bayangan, setiap gerakan kecil di sekitarnya, membuat jarinya siap menarik pelatuk. Ini bukan lagi tugas formal, ini sudah menjadi perburuan pribadi. Namun pelaku terlalu licin. Setelah beberapa menit berburu tanpa hasil, Dani sadar ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika ia mati malam ini, keadilan untuk Yoga akan lenyap selamanya. Dengan berat hati, Dani kembali ke pos pemeriksaan, membawa tubuh Yoga ke dalam mobil. Saat ia menyalakan mesin dan meluncur ke rumah sakit terdekat, pikirannya sudah dipenuhi rencana balas dendam. Tidak ada tempat di dunia ini bagi seorang pembunuh polisi. Tidak ada tempat aman lagi untuk sopir itu. Sesampainya di rumah sakit, Dani berlari menembus lorong-lorong darurat, membawa tubuh Yoga yang sudah dingin. Dokter jaga hanya menggeleng pelan, memastikan apa yang Dani sudah tahu, Yoga telah meninggal. Sakit di dada Dani berubah menjadi bara api yang membakar. Ia duduk di ruang tunggu, menundukkan kepala, kedua tangannya mengepal kuat-kuat. Ia berjanji dalam hati bahwa pembunuh Yoga tidak akan pernah bisa tidur tenang lagi di dunia ini. Ia akan mencarinya, bahkan ke ujung dunia sekalipun. Tak lama kemudian, Dani dihubungi oleh Kasat Reskrim Polres Karawang, Kompol Arman. Segera ke kantor, kita identifikasi siapa sopir itu, perintahnya lewat telepon. Dengan tubuh basah kuyup dan hati berkecamuk, Dani tancap gas menuju markas. Sesampainya di sana, tim forensik sudah mengumpulkan beberapa barang bukti dari truk yang ditinggalkan, termasuk KTP sopir yang terjatuh di bawah jok. Nama itu tertera jelas, Ramdan Saputra, warga kampung terpencil yang pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal kecil. Namun yang mengejutkan, catatan kriminal Ramdan jauh lebih dalam daripada sekadar pencurian biasa. Ia adalah mantan sopir sebuah sindikat penyelundupan besar yang pernah diberantas 5 tahun lalu. Hubungannya dengan dunia gelap masih erat, dan malam itu, di truknya, ditemukan jejak plastik-plastik pembungkus barang ilegal, kemungkinan narkoba. Dani merasakan darahnya mendidih. Ini lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan hanya tentang pembunuhan polisi, ini tentang jaringan kejahatan yang berani menantang hukum. Pagi buta, Dani duduk di ruang briefing sambil menatap papan informasi yang penuh foto-foto Ramdan dan jaringannya. Kasat Reskrim memimpin rapat darurat. Ramdan ini berbahaya, bukan sopir biasa. Kita harus tangkap hidup, atau mati, tegas Arman. Dani hanya mengangguk tanpa suara, matanya tidak lepas dari wajah Ramdan di foto itu. Ia melihat bukan hanya kriminal biasa di sana, tapi pembunuh Yoga, temannya, saudaranya. Dani sudah memutuskan, ia akan menjadi malaikat maut untuk Ramdan. Sebuah operasi besar digelar, tim Resmob, Brimob, hingga intelijen turun ke lapangan. Semua akses keluar masuk kota diperketat. Tapi Ramdan bagai hantu, hilang tanpa jejak. Dani tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk bergerak sendiri di sela operasi resmi. Dengan mengenakan jaket lusuh dan topi, ia menyamar sebagai supir jalanan, mencari informasi dari mulut ke mulut di terminal, warung kopi, dan pasar malam. Setiap malam ia pulang dengan mata sembab dan tangan kosong, tapi tekadnya tidak pernah goyah. Suatu malam, di sebuah warung kecil dekat rel kereta api, seorang pria tua berbicara pelan pada Dani. Kalau kau cari Ramdan, dia mungkin bersembunyi di kampung Cibalong, dekat hutan. Jantung Dani berdegup kencang. Ia tahu, ini bisa saja jebakan. Tapi ini satu-satunya jejak yang ia punya. Tanpa ragu, Dani mengatur rencana kecil, ia akan berangkat sendirian ke Cibalong. Tidak pakai seragam, tidak pakai protokol. Ini adalah pertaruhan nyawa, dan ia siap menebusnya dengan darah. Jalan menuju kampung Cibalong tidak beraspal, hanya jalan tanah berlumpur yang membelah ladang kosong dan hutan kecil. Dani mengendarai motor trail, menembus malam gelap dengan hanya sinar lampu redup sebagai penuntun. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan suara serangga malam seperti bisikan-bisikan maut. Saat memasuki perkampungan,
Dani melihat rumah-rumah Reyot berdiri berjauhan, sebagian besar tanpa listrik. Ia memarkir motornya jauh di luar kampung, memilih berjalan kaki dengan pistol tersembunyi di balik jaket. Diam-diam, Dani mengintai sebuah rumah kecil di pinggir hutan, yang lampunya masih menyala remang-remang. Ia melihat sosok pria bertubuh besar, sangat mirip dengan deskripsi Ramdan. Di sekeliling rumah, beberapa pria lain duduk sambil memegang golok dan pentungan kayu. Ini bukan sekadar tempat persembunyian, ini markas kecil. Dani menarik napas panjang. Jika ia menyerbu sekarang, ia akan menghadapi setidaknya 5 orang bersenjata. Tapi mundur bukan pilihan. Yoga pantas mendapat keadilan, apapun harganya. Dani mendekat diam-diam dari belakang, menggunakan bayangan pohon sebagai pelindung. Ia mendengar suara tawa kasar dari dalam rumah, bercampur bau minuman keras dan asap rokok. Jantungnya berdegup keras, setiap langkah seperti berdentam di telinganya sendiri. Ia tahu, jika ketahuan, ia mungkin akan dikubur di hutan ini tanpa pernah ditemukan. Tapi Dani juga tahu, malam ini, dia adalah alat keadilan. Dengan tangan mantap, ia menyiapkan pistolnya. Tak ada jalan kembali. Dani menunggu saat yang tepat. Begitu salah satu anak buah Ramdan keluar rumah sambil mengencingi pagar, Dani mendekat cepat seperti bayangan. Dengan cekatan, ia membekap mulut pria itu dan membantingnya ke tanah. Dalam sekali gerakan, Dani menghantamkan popor pistol ke pelipis pria itu hingga pingsan tanpa suara. Satu ancaman berkurang, tapi Dani tahu, di dalam masih ada 4 atau 5 orang lagi, termasuk target utamanya. Ia tidak punya waktu lama sebelum yang lain sadar. Dengan napas teratur, Dani menerobos pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Di dalam, ia melihat Ramdan duduk di kursi Reyot, tertawa sambil menenggak minuman keras. 2 pria lain berjaga di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Dani melepaskan 2 tembakan cepat ke udara. Semua tiarap, teriaknya keras. Rumah itu langsung panik. Ramdan melompat berdiri, matanya membelalak kaget. Salah satu anak buahnya mencoba menarik golok, tapi Dani lebih cepat, peluru panas menghantam pundak pria itu hingga ambruk sambil menjerit. Ramdan berusaha kabur ke jendela, tapi Dani memburu seperti harimau lapar. Dengan lompatan keras, ia menerjang tubuh Ramdan, menghantamnya ke lantai hingga kayu Reyot berderak keras. Untuk Yoga, raung Dani sambil menghantamkan tinjunya ke wajah Ramdan berkali-kali. Darah bercipratan di lantai kayu. Ramdan mencoba meronta, tapi Dani terlalu kuat, didorong oleh amarah dan duka. Malam itu, di tengah kampung gelap dan sunyi, terdengar suara rintihan dan dentuman tinju, pembalasan yang sudah terlalu lama tertahan. Dengan tubuh penuh luka, Ramdan berhasil menarik pisau kecil dari sabuknya dan menikam lengan Dani. Darah hangat langsung mengucur deras, tapi Dani tidak mundur. Ia mengangkat lututnya dan menghantam rahang Ramdan hingga pisau terlepas. Kedua pria itu bergumul di lantai dalam pertarungan hidup dan mati. Dani tahu satu hal, ia tidak boleh kalah. Jika kalah, bukan hanya dirinya yang mati, tapi juga semua keadilan yang Yoga perjuangkan. Setiap pukulan Dani adalah doa untuk sahabat yang telah tiada. Akhirnya Dani berhasil mengunci tubuh Ramdan dan menodongkan pistol ke kepala pria itu. "Kau membunuh Yoga, kau kira aku akan biarkan kau hidup?" bisik Dani dengan suara gemetar menahan amarah. Ramdan hanya tersenyum miring, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kami lebih banyak dari yang kau kira," desis Ramdan, sebelum meludah ke wajah Dani. Detik itu juga, Dani menarik pelatuk. Ledakan peluru menghantam dahi Ramdan, mengakhiri hidup kriminal kejam itu di tengah genangan darah. Tubuh Ramdan jatuh lunglai. Dani terduduk lemas di sampingnya, darah mengucur dari lengannya yang terluka. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara napas Dani yang tersengal dan tetesan darah di lantai kayu. Di luar, kabut mulai turun menyelimuti kampung. Dani tahu ia baru saja menuntaskan satu babak, tapi ini belum selesai. Kata-kata Ramdan terngiang di telinga, "Kami lebih banyak dari yang kau kira. Ada jaringan yang lebih besar, lebih berbahaya, menunggu di kegelapan." Matahari pagi baru mulai menyentuh tanah saat Dani tersandung keluar dari rumah itu, menyeret tubuhnya sendiri. Ia membawa satu-satunya trofi dari pertempuran semalam, dompet dan ponsel Ramdan. Dengan sisa tenaga, ia menghubungi markas melalui radio kecil. "Target jatuh. Lokasi aman. Butuh evakuasi medis," katanya lirih sebelum akhirnya ambruk di tanah becek. Tak lama kemudian, sirene polisi meraung-raung memecah sunyi,
membelah jalan sempit menuju kampung Cibalong. Dani dibawa ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Saat terbaring di ranjang, ia memandangi langit-langit kosong sambil merenung. Ia telah membalas dendam atas kematian Yoga, tapi kenapa hatinya tetap terasa kosong? Pembunuhan itu tidak mengembalikan sahabatnya. Justru sebaliknya, ia merasa makin terjerat dalam pusaran gelap yang lebih dalam. Di dalam ponsel Ramdan, polisi menemukan puluhan pesan misterius, nomor-nomor tak dikenal, dan bukti transaksi ilegal dalam jumlah besar. Kasat Reskrim Kompol Arman duduk di sisi ranjang Dani, memperlihatkan salah satu pesan terakhir. "Dani, ini lebih besar dari yang kita kira. Ramdan hanya pion. Ada bos besar di balik semua ini," katanya serius. Dani menggenggam selimut erat-erat, luka di lengannya masih berdenyut, tapi semangat di hatinya mulai menyala kembali. "Kalau begitu," katanya dengan suara berat, "kita harus memburu mereka sampai ke akar-akarnya." Dani tahu, misinya belum selesai, ini baru awal dari perang yang lebih besar. Di ruang penyelidikan, Dani duduk dengan luka yang diperban, memelototi layar laptop yang menampilkan isi ponsel Ramdan. Satu nama terus muncul di banyak percakapan, Bos Aji. Tidak ada foto, tidak ada alamat pasti. Hanya sebuah nama yang dibisikkan dengan hormat, penuh ketakutan. Kompol Arman mengetuk meja pelan. "Bos Aji ini bukan orang biasa. Dia pengendali banyak jaringan gelap, dari truk-truk pengangkut ilegal, narkoba, sampai pembunuhan berbayar," jelasnya. Dani mengepalkan tangannya, bara dendamnya menyala lagi. Salah satu pesan berisi rencana pengiriman barang gelap ke pelabuhan tua di pinggiran kota. Dani memutuskan, ia harus berada di sana. Tidak peduli lukanya belum sembuh. Malam itu, ditemani dua rekan terpercaya, Dani berangkat dalam keheningan. Jalanan lengang, hanya suara gemuruh ombak dari kejauhan yang terdengar. Ketegangan menyelimuti mobil mereka, seperti kabut tipis yang menyusup ke dalam dada. Mereka tahu, malam ini bisa menjadi malam terakhir mereka. Di pelabuhan tua, suasana suram menyelimuti dermaga. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip seolah mau padam kapan saja. Truk-truk besar berhenti berjejer di dekat gudang kosong. Pria-pria berbadan kekar sibuk memindahkan peti-peti kayu. Dani mengintip dari balik reruntuhan dinding, tangannya mencengkeram pistol erat-erat. Ia menunggu tanda dari Kompol Arman. Tiba-tiba, dari antara kerumunan itu, seorang pria berbadan besar mengenakan jaket kulit hitam muncul, tatapannya tajam seperti mata elang. Dani tahu, tanpa perlu diperkenalkan, itulah Bos Aji. Tanpa membuang waktu, Dani memberi aba-aba lewat radio kecil. Timnya yang tersebar di beberapa titik langsung bergerak. Tembakan peringatan menggema di pelabuhan tua, membuat buru-buru ilegal itu panik berlarian. Namun Bos Aji tetap berdiri tenang di tengah kekacauan, matanya mengunci ke arah Dani. Dengan langkah pelan namun pasti, Bos Aji mengeluarkan pistol dari balik jaketnya dan melepaskan satu tembakan ke udara. Seolah itu adalah isyarat, puluhan anak buahnya muncul dari balik bayangan, membawa senjata api dan parang. Baku tembak brutal pecah di malam kelam. Peluru beterbangan, memecahkan peti kayu, memantul di kontainer logam. Dani menembak sambil berguling mencari perlindungan di balik tumpukan ban bekas. Satu anak buah Bos Aji roboh berkat tembakan tepat dari Kompol Arman, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dani sadar, ini bukan sekadar operasi penangkapan, ini perang. Dalam satu momen, ia melihat Bos Aji menghilang ke dalam kegelapan, dikelilingi oleh pengawalnya. Dani berusaha mengejar, berlari secepat mungkin melewati hujan peluru. Namun salah satu anak buah musuh menghadangnya dengan parang berkilat. Dengan refleks cepat, Dani menangkis serangan itu dengan pistolnya, sebelum menembakkan peluru ke perut pria itu. Darah hangat muncrat ke tanah. Nafasnya memburu, Dani terus berlari, mengejar bayangan Bos Aji yang semakin menjauh. Di dalam hatinya, Dani bersumpah, malam ini harus ada yang berakhir. Entah hidupnya, atau hidup Bos Aji. Dani terus berlari, napasnya berat, keringat dan darah bercampur di wajahnya. Bos Aji dan dua pengawalnya masuk ke dalam gudang tua, mengunci pintu besi besar di belakang mereka. Dani menendang pintu itu sekuat tenaga, tapi terlalu kokoh. Dari kejauhan, terdengar suara sirene polisi tambahan, tanda bala bantuan datang. Tapi Dani tahu, jika menunggu, Bos Aji bisa saja lolos melalui jalur rahasia yang entah kemana. Ia harus membuat keputusan cepat, menyerbu sekarang atau kehilangan target selamanya. Dengan napas menggeram,
Dani mengambil granat kejut dari rompi taktisnya. Ia menarik pin dan melemparkan granat itu melalui celah jendela kecil di atas pintu. Suara ledakan keras mengguncang gudang, diikuti dengan jeritan dan batuk akibat asap tebal. Tanpa ragu, Dani menendang pintu lagi, kali ini berhasil mendobraknya. Di dalam, suasana kacau. Bos Aji tersungkur di lantai, menggosok mata. Dani mengangkat pistolnya, siap menembak. Tapi sebelum jari telunjuknya menarik pelatuk, salah satu pengawal menubruk Dani dari samping. Mereka bergulat hebat di lantai yang penuh serpihan kayu. Dalam pertarungan sengit itu, pengawal Bos Aji berhasil menusukkan belati kecil ke perut Dani. Rasa panas dan perih menjalar cepat, tapi Dani menahan jeritannya. Dengan sisa tenaga, ia membalikkan tubuh pengawal itu dan menembaknya tepat di dada. Tubuh itu lunglai. Sambil terhuyung, Dani bangkit dan menodongkan pistol ke arah Bos Aji yang merangkak menuju pintu belakang. "Hentikan!" teriak Dani, suaranya serak penuh darah. Tapi Bos Aji hanya menoleh sebentar, tersenyum sinis, lalu berlari ke kegelapan, meninggalkan Dani terkapar dengan luka menganga. Dani tersungkur, darah membasahi seragamnya. Setiap hembusan napas terasa seperti menyayat dada, namun matanya tetap terarah pada pintu belakang yang ditinggalkan Bos Aji. Ia tahu, jika berhenti sekarang, semua perjuangannya sia-sia. Dengan sisa tenaga, ia merobek seragamnya untuk menahan pendarahan, lalu terlatih keluar gudang. Jejak darah kecil yang ditinggalkan Bos Aji di lantai menjadi satu-satunya petunjuknya di malam gelap itu. Setiap langkah Dani seperti mengayu di antara dunia hidup dan mati, tapi tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang mengoyaknya. Sementara itu, di luar gudang, Kompol Arman dan timnya mulai mengepung area pelabuhan. Mereka menemukan para anak buah Bos Aji yang terluka atau menyerah, tapi sosok utama itu lenyap seperti hantu. "Dani, di mana dia?" teriak Arman lewat radio, namun jawaban yang didapatnya hanya suara napas berat Dani, diiringi bunyi langkah terseok di atas dermaga tua. Arman segera sadar bahwa Dani mengejar Bos Aji sendirian, terluka parah, dan bisa mati kapan saja. Tanpa berpikir dua kali, ia memerintahkan seluruh tim untuk mengejar ke arah gudang belakang. Bos Aji sendiri berlari dengan napas memburu menuju speedboat kecil yang sudah disiapkan di balik semak dermaga. Ia tahu waktunya hampir habis. Segera setelah menyalakan mesin, ia menoleh ke belakang, dan untuk sesaat, ia melihat siluet Dani yang mengejarnya. Pistol terangkat meski tubuhnya sudah limbung. Bos Aji tertawa pelan, mengejek. "Kamu sudah kalah, polisi," katanya, sebelum melompat ke dalam perahu dan mulai melaju ke tengah laut. Dani mengangkat pistolnya dengan tangan gemetar, membidik dengan napas memburu, dan menarik pelatuk. Tembakan itu memecah keheningan malam. Peluru melesat, menghantam bagian lambung speedboat Bos Aji. Perahu itu oleng sejenak, membuat Bos Aji hampir terlempar keluar. Tapi ia berhasil bertahan, menatap marah ke arah dermaga. Dani, dengan tubuh berlumuran darah, mencoba menembak lagi, namun pistolnya hanya berbunyi klik, pelurunya habis. Lututnya bergetar, dan akhirnya ia jatuh berlutut di atas papan dermaga yang basah. Pandangannya mulai kabur, suara sirene polisi lain makin dekat, tapi tubuhnya tak mau lagi bergerak. Bos Aji memanfaatkan momen itu untuk mempercepat perahunya, menjauh ke tengah kegelapan laut. Ia tahu pelabuhan itu akan penuh polisi dalam hitungan menit, dan ia harus segera mencapai kapal induk kecil yang menunggu lebih jauh di luar batas patroli. Dani hanya bisa memandang, tidak berdaya, saat bayangan Bos Aji menghilang di balik kabut malam. Amarah dan rasa gagal bergumul dalam hatinya, menciptakan luka yang jauh lebih dalam dibanding tusukan belati yang mengoyak perutnya. Kompol Arman berlari mendekat, segera berlutut di samping Dani. "Bertahan, Dani, bertahan," teriaknya sambil menekan luka Dani dengan kain. Mata Dani terbuka setengah, berusaha bicara, namun yang keluar hanya bisikan lemah. "Bos Aji," gumamnya sebelum pingsan. Arman mengutuk keras dalam hati, lalu mengangkat tubuh sahabatnya itu ke dalam pelukan, berlari membelah kegelapan menuju ambulans darurat yang baru tiba. Malam itu, di pelabuhan tua, perang belum berakhir, hanya berubah menjadi dendam yang lebih membara. Pagi datang tanpa memberi banyak harapan. Dani terbaring lemah di rumah sakit, dengan alat bantu pernapasan yang terpasang di tubuhnya. Luka di perutnya dijahit, tapi rasa sakitnya lebih besar dari itu. Setiap kali matanya terpejam, bayangan Bos Aji kembali datang, melayang di pikirannya.
Dani merasa seperti pengejar yang gagal, meninggalkan tanda yang tak bisa dihapus. Di luar kamar rumah sakit, Kompol Arman berdiri gelisah, menatap ponselnya. Informasi terakhir tentang Bos Aji datang terlalu terlambat. Bos Aji sudah hilang, entah kemana. Tapi di layar ponsel Arman, ada sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah foto dari sumber anonim menunjukkan Bos Aji sedang berbicara dengan seseorang di tempat yang sangat jauh, di luar negeri. Itu adalah tanda jelas bahwa Bos Aji berencana untuk melarikan diri ke luar negeri, melanjutkan kekuasaannya yang sudah lama dibangun. Dan jika itu terjadi, akan sangat sulit untuk membawanya kembali ke Indonesia. Arman tahu, operasi ini belum selesai. Meski Dani terluka parah, mereka harus mengejar sampai ke ujung dunia. Dani, kalau kau bisa mendengar, kata Arman pelan, menatap tubuh Dani yang terbaring di ranjang. Kita tidak akan berhenti sampai kita dapatkan dia. Dengan tekad yang menyala, Arman memutuskan untuk segera melapor kepada atasannya dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengejar Bos Aji. Ia tahu, waktu sangat terbatas, dan di luar sana, musuh yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dari ranjang rumah sakit, Dani bisa mendengar suara langkah kaki di luar. Meski tubuhnya terasa berat, pikirannya terus bekerja tanpa henti. Bos Aji masih bebas, dan sekarang dia berencana untuk pergi ke luar negeri. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan jejaknya selamanya. Tidak ada yang lebih mengganggu pikiran Dani selain kenyataan itu. Namun, meski tubuhnya terluka, semangat juangnya tetap tak tergoyahkan. Saat Arman memasuki ruangannya dengan wajah penuh tekad, Dani tahu bahwa perburuan ini belum selesai. Mereka akan melanjutkan, bahkan jika itu berarti menyeberangi lautan dan melawan waktu. Arman memberitahu Dani bahwa mereka akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Internasional untuk melacak Bos Aji ke luar negeri. Kau harus sembuh, Dani. Aku butuhmu kembali, lengkap dan utuh, ujar Arman dengan nada serius. Dani mengangguk pelan, meski hatinya merasakan kesakitan yang mendalam. Saya akan kembali. Saya harus kembali. Dia belum selesai dengan kita. Kata-kata itu keluar dengan penuh keyakinan, meski tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Dani tahu bahwa meski perburuan ini akan penuh risiko, ia tidak bisa mundur sekarang. Sementara itu, Bos Aji, dengan segala kekuatannya, berhasil melarikan diri dari Indonesia. Di pelabuhan gelap yang jauh dari mata publik, ia tiba di sebuah kapal yang akan membawanya jauh. Tapi ia tidak tahu, perburuan sudah dimulai, dan ada satu nama yang selalu membayangi setiap langkahnya, Dani. Seiring kapal itu meninggalkan pelabuhan, Bos Aji melirik ke arah laut yang gelap, memikirkan langkah selanjutnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Sang pengejar akan terus datang, bahkan jika ia harus menghancurkan semuanya untuk menghentikannya. 2 minggu kemudian, Dani akhirnya diberi izin untuk kembali bekerja, meski dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Ia dan Arman bergabung dengan tim internasional yang terdiri dari agen-agen dari berbagai negara. Bersama mereka mulai menyusun peta jejak Bos Aji yang mengarah ke beberapa negara yang dikenal sebagai tempat persembunyian bagi jaringan kriminal internasional. Dani merasakan ketegangan di udara. Setiap kali ia berpikir tentang Bos Aji, sebuah rasa marah dan dendam menggelora dalam dirinya. Semua pengorbanan yang telah ia lakukan, baik secara fisik maupun emosional, terasa sia-sia jika Bos Aji lolos begitu saja. Mereka mengikuti jejak Bos Aji melalui berbagai transaksi ilegal, mulai dari senjata hingga narkoba. Bos Aji ternyata berhubungan dengan beberapa kelompok teroris di luar negeri yang lebih kuat dari yang mereka duga. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa Bos Aji bekerja sama dengan kelompok-kelompok militan besar yang memiliki pengaruh sangat luas. Dani dan Arman tahu, mereka harus berhadapan dengan musuh yang jauh lebih besar dari sekadar sindikat kriminal biasa. Meski begitu, mereka tetap tidak gentar. Perburuan ini tidak hanya soal menangkap seorang buronan, ini soal menghentikan jaringan internasional yang sudah lama mengancam keamanan banyak negara. Saat tim internasional berhasil melacak Bos Aji ke sebuah pulau terpencil, mereka menyusun rencana untuk menyergapnya. Dani, meski terluka, memimpin tim dengan penuh semangat. Kali ini, ia tahu, tidak ada pilihan selain berhasil atau gagal. Tidak ada waktu untuk keraguan. Pulau itu mungkin hanya beberapa kilometer dari daratan utama, namun di baliknya tersembunyi tempat yang penuh dengan bahaya.
Dani memandang peta dengan penuh tekad. Kali ini, mereka tidak akan membiarkan Bos Aji melarikan diri lagi. Mereka akan menghancurkan jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Dengan koordinat yang sudah dipastikan, tim internasional bergerak cepat menuju pulau terpencil di lepas pantai. Pulau itu bukan hanya tempat persembunyian, tetapi juga merupakan pusat operasi untuk perdagangan ilegal yang telah lama terabaikan. Dani dan Arman memimpin tim yang berjumlah tak sedikit, masing-masing dengan misi yang jelas, menghentikan Bos Aji dan menghancurkan jaringan yang telah menjerat banyak negara. Setibanya di pulau, mereka menyusuri hutan yang lebat, berjaga-jaga agar tidak terdeteksi. Satu-satunya cahaya yang mereka andalkan adalah sinar bulan yang menembus celah-celah pohon. Dalam diam, mereka merencanakan penyerbuan yang sudah menanti di depan mata. Dani, meski tubuhnya masih lelah dan perih, tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkap Bos Aji dan menghentikan segala kejahatannya. Sementara itu, di markas Bos Aji, ketegangan meningkat. Mereka tahu bahwa perburuan semakin dekat, dan waktu semakin sedikit. Bos Aji mengumpulkan orang-orang kepercayaannya untuk menghadapi serbuan yang tak terhindarkan. Di tangan mereka ada senjata canggih, dan mereka siap melawan habis-habisan. Namun di dalam hati Bos Aji, ada sedikit rasa takut yang ia sembunyikan. Ia sadar, kali ini mungkin akan berakhir berbeda. Jika mereka gagal, ini adalah akhir dari segalanya. Hujan lebat mengguyur pulau itu saat penyerbuan dimulai. Tim Dani bergerak cepat, menyerang dari beberapa arah sekaligus, memecah pertahanan yang ada. Ledakan terdengar di kejauhan, mengguncang ketenangan malam. Dani, meski terluka, memimpin pasukannya dengan penuh semangat. Ia tahu, inilah saatnya. Mereka tidak bisa mundur lagi. Di salah satu sudut pulau, Bos Aji dan anak buahnya bertahan di sebuah bangunan terlindung, membalas tembakan dengan amunisi penuh. Dani, dengan pistol di tangan, bergerak maju bersama Arman. "Kita selesaikan ini," teriaknya dengan suara yang penuh tekad. Tembakan terus bersahutan, dan satu persatu, anak buah Bos Aji mulai jatuh. Ketika mereka akhirnya berhasil mendekati markas Bos Aji, suasana semakin mencekam. Dani dan Arman masuk ke dalam gedung, menyusuri lorong-lorong gelap. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul Bos Aji, berdiri tegak di tengah ruangan besar, dengan pistol terarah pada mereka. "Kalian sudah terlambat," ujarnya dengan senyum sinis. Namun, sebelum Bos Aji sempat menarik pelatuk, Dani melompat dengan kecepatan yang luar biasa, mendorongnya ke lantai. Dengan sekali gerakan, ia menanggalkan pistol Bos Aji dan menjatuhkan pria itu. Dalam satu detik, Arman mengikat tangan Bos Aji dengan borgol, menahan semua harapannya untuk melarikan diri. "Kau akan berakhir di penjara, Bos Aji," kata Dani pelan, dengan napas berat. Bos Aji hanya bisa tersenyum kecut, menyadari bahwa perjalanannya telah berakhir. Tapi di matanya, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan, kekalahan yang teramat pahit. Dani dan Arman berhasil membawa bos sindikat kriminal ini ke hadapan hukum, menghancurkan sebuah jaringan yang telah membentang jauh di luar negeri. Dengan penangkapan Bos Aji, jaringan internasional yang mengancam banyak negara akhirnya hancur. Perburuan ini, yang menguji kesabaran dan keberanian, telah selesai. Namun bagi Dani dan Arman, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menanggulangi kejahatan yang lebih besar lagi. Mereka tahu, meski satu musuh telah tumbang, masih banyak lainnya yang menunggu untuk dihancurkan.